Hai guys, kembali lagi bersama gua di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan gua bawakan alur cerita film yang berjudul Han tahun 2020, di mana film ini menceritakan tentang orang-orang yang harus bertahan hidup dari buruan sekelompok orang misterius. Kira-kira akan seseru apa? Oke lah, daripada kelamaan di awal, mending kita saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita miliarder yang sedang asik berbincang di grup WhatsApp bersama para miliarder lainnya, di mana mereka berencana melakukan pemburuan ke orang-orang yang menurut mereka tercela. Kira-kira pemburuan seperti apa? Kalem, karena film pun baru dimulai. Singkat waktu, beberapa saat kemudian kita pun diperlihatkan ke seorang miliarder bernama Richard yang sedang melakukan perjalanan bersama para miliarder lainnya menggunakan jet pribadi. Oh, Great. perfect. The German sub sank a ship on the way to Tsar. Don't let her hear you say that. Tidak lama kemudian mereka pun dikagetkan oleh seorang pria subur yang tiba-tiba mengamuk. Melihat hal itu, seorang pria kolot pun mencoba untuk menenangkannya. Everything's okay. Everything's fine. It's all right. No, it's all right. Just kneel down. There you go. There you go. There you go. Okay, Randy. About this now, get me. Gonna stand there. Oh my God. Come in. All right. Take it easy. Okay. That's gross. Sungguh gelo, bukannya menangkan si pria subur itu, si Abah malah mencucuk lehernya menggunakan pensil keriditan. Tak cuma itu, si subur pun harus merasakan kelilipan ekstrim setelah dicolok sepatu high heel oleh seorang wanita. Melihat si subur sudah tidak berdaya lagi, si Abah pun langsung membawanya. Dan ternyata si Abah langsung mengurung si subur di sebuah ruangan bersama seorang wanita pirang yang pingsan. Kira-kira apa yang akan dilakukan si Abah dan teman-temannya itu? Pura-pura gak tahu aja dulu. Beberapa saat kemudian si pirang pun tersadar di tengah hutan dengan mulut yang disumpal. Melihat hal itu, jelas saja dia pun panik. Terlebih lagi, dia tidak mengetahui dirinya ada di mana. Hingga di tengah kepanikan, dia pun melihat seorang wanita dari kejauhan yang sedang sibuk membuat kompas darurat. Hey! Dirasa wanita itu bernasib sama, si pirang pun berniat untuk meminta bantuan. Namun sueknya wanita itu malah pergi tanpa memperdulikan si pirang. Di tengah kekesalan, dia yang melihat seorang pria pun berniat untuk mengikutinya. Tidak lama kemudian dia pun melihat sebuah peti tepat berada di tengah padang rumput. Dan ternyata tak hanya si pirang saja, melainkan ada beberapa orang yang bernasib sama. Melihat peti itu, seorang pria bernama Junaid pun berniat untuk membukanya. Melihat hal itu, si Abah pun mencoba untuk melarang si Junaid karena takutnya peti itu berisi jebakan. Namun si Junaid yang penasaran tak mendengarkan perkataan si Abah. Dan ternyata di dalam peti itu hanyalah seekor bagong. Di tengah rasa lega, si Junaid yang melihat sesuatu di dalam peti pun berniat untuk mengeceknya.
Dan rupanya selain berisi bagong, peti itu berisi beberapa senjata, seolah-olah ada seseorang yang mempersiapkannya untuk mereka. Melihat hal itu, mereka pun langsung mengambilnya. Dan di saat yang lain sibuk memilih senjata, si pirang yang menemukan sebuah kunci pun langsung mengambilnya. Setelah itu, seorang pria kolot bernama Dom pun langsung memberikan pistol FF ke si pirang untuk berjaga diri karena mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka hadapi. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba sungguh lebar aing masih cantik, pirang pun harus modar mengenaskan setelah tangkuraknya dikecup timah panas sampai bucat. Dirasa si penembak itu ada di atas bukit, seorang pria bernama Asep pun bergegas pergi dari tempat ini. Sungguh suwe, walaupun berhasil selamat dari berondongan peluru, si Kokom harus mubui ke lubang yang dipenuhi jebakan. Melihat si Kokom yang ripuh, si Asep yang merasa kasihan pun berniat untuk menolongnya. I fell. It's okay. Come on, happy birthday on birthday. Dan setelah berhasil menyelamatkannya, si Asep pun langsung mengajak si Kokom untuk segera pergi dari tempat ini. Namun tiba-tiba sungguh suwe, baru juga beberapa langkah mereka harus modar mengenaskan setelah tanpa disengaja menginjak sebuah ranjau. Melihat kengerian itu, seorang pria bewok yang masih selamat pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Hingga sesampainya di pagar pembatas, si bewok pun dikagetkan oleh kedatangan si Junaid dan dua pria lainnya yang berhasil selamat. Kemudian mereka pun berniat menaiki pagar itu untuk mencari pemukiman guna meminta bantuan. Like we're gonna have to climb this bitch. You know it's real to me. Up. I got you. Jesus fucking no! Melihat dirinya sudah terpana, si Junaid pun meminta ke si bewok dan yang lainnya untuk segera pergi dari tempat ini. Sementara dia yang sudah paduli bagong berniat untuk mencari siapa yang telah memanahnya. Dirasa tidak ada pilihan lain lagi, si bewok dan yang lainnya pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Nah, sekali si Junaid pun harus modar mengenaskan setelah tercucuk beberapa anak panah. Kira-kira siapa yang telah menghabisi si Junaid? Pura-pura gak tahu aja dulu. What was that? Singkat waktu, beberapa saat kemudian si bewok dan yang lainnya pun sampai ke sebuah minimarket. Melihat si pemilik toko yang ketakutan, si Junaid pun langsung menjelaskan jika dia dan yang lainnya tidak berniat jahat, di mana dia hanya ingin meminjam telepon minimarket ini untuk meminta bantuan karena saat ini dia dan yang lainnya sedang diburu oleh seseorang. What's going on is we're getting goddamn hot. There's been a killing spree. You gotta come here right now. Dan setelah telepon terhubung, si bewok pun langsung menceritakan apa yang sedang dia alami. Dia pun meminta ke polisi untuk segera menjemputnya sebelum dia dan yang lainnya modar dihabisi. Di saat si bewok sedang sibuk meminta bantuan, si ragil yang melihat sebuah mochi pun berniat untuk memakannya. Thank Christ. Very wrong. You're Because grand. it's my constitution. I get the water, dude. What's wrong with her? Oh, damn, no, medic. Dan rupanya si pemilik toko ini bagian komplotan dari orang-orang yang telah memburu mereka. Hingga si bewok pun harus modar mengenaskan setelah di-headshot oleh senapan FF. Dan setelah berhasil menghabisi mereka, si Abah pun langsung mengajak istrinya untuk segera membereskan mayat-mayat ini sebelum target berikutnya datang.
Singkat waktu setelah membereskan semuanya, mereka pun mendapatkan telepon dari rekannya yang memberitahukan bahwa sebentar lagi target mereka akan datang. Mendengar hal itu, si Abah pun langsung mengajak istrinya untuk segera bersiap-siap. Dan rupanya target mereka kali ini hanyalah seorang wanita tak bersenjata. Melihat hal itu, si Ma pun langsung mengajak suaminya untuk berakting lagi. Dan setelah targetnya itu masuk, dengan pura-pura ramahnya, mereka pun langsung menanyakan tujuan wanita itu datang ke toko ini. Kemudian dengan santai wanita yang bernama Is pun memberitahukan jika dia hanya ingin membeli udut GP saja. Right up. Okay. The glorious state of Arkansas. Anything else? Bitch! Sungguh GG, rupanya si Eis sudah mengetahui jika pasangan lansia ini adalah komplotan dari orang-orang yang telah memburunya, hingga dia pun dengan mudah menghabisi pasangan kopet itu. Kira-kira siapakah si Eis ini? Kemudian si Eis yang melihat sebuah mobil oblak pun berniat pergi dari tempat ini menggunakan mobil itu. Namun untungnya si Eis keburu menyadari bahwa mobil itu sudah dipasangi bom. Melihat hal itu, dia pun bergegas bersembunyi di balik ruyuk karena siapa tahu orang-orang yang telah memburunya datang ke tempat ini. Melihat seorang pria bewok berniat menaiki mobil itu, si Eis pun langsung keluar dari persembunyiannya dan memberitahukan ke si bewok jika mobil itu sudah dipasangi bom. Kemudian, si Eis pun langsung memarahi si bewok karena telah gegabah menembak drone itu. Hingga akibatnya, orang-orang yang telah memburunya kini sudah mengetahui lokasi mereka. Dirasa sudah tidak aman lagi, si Eis pun langsung mengajak si bewok untuk segera pergi dari tempat ini. Singkat waktu di tengah perjalanan, si bewok pun langsung menceritakan tentang sebuah artikel yang dia baca, di mana di setiap tahunnya para elit akan menculik orang-orang belangsak guna dijadikan buruan untuk olahraga mereka. Pada awalnya si bewok tidak mempercayainya, namun setelah dia merasakannya, kini si bewok pun sangat mempercayai cerita itu. Hingga di tengah obrolan, si Eis yang mendengar suara kereta lewat pun langsung mengajak si bewok untuk menaiki kereta itu. Hingga sesampainya menaiki gerbong, seketika mereka pun kaget setelah mendengar sesuatu. Dirasa ada orang selain mereka, si Eis pun langsung mengajak si bewok untuk mengeceknya. Come the fuck out! Who's there? Shoot! Dan benar saja, ternyata di dalam gerbong itu ada beberapa orang perindapan, di mana mereka mengaku jika mereka ini hanyalah seorang imigran gelap yang berniat kabur dari negara ini. Namun si Eis merasa jika mereka itu hanyalah imigran palsu yang berniat untuk menjebak mereka. Mendengar hal itu, si bewok pun meminta ke mereka untuk mengaku saja sebelum dia tembak. ناس أسلحة ومش عنيفين. Oh, you're good, Mohammed. One. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba kereta itu terhenti setelah dicegat oleh para tentara perbatasan, hingga si Eis dan yang lainnya pun harus diturunkan untuk menjalani pemeriksaan. Kemudian si bewok pun langsung menjelaskan ke si tentara jika dia dan si Eis ini bukanlah bagian dari para imigran itu. Terlebih lagi, para imigran itu hanyalah para imigran palsu untuk menjebak mereka. Mendengar cerita dari si bewok, jelas saja para tentara di sana pun tidak mempercayainya. Mendengar hal itu, si bewok pun berniat melakukan sesuatu guna membuktikannya.
Dan benar saja, ternyata orang perindapan itu bagian dari orang yang berniat untuk memburunya. Namun untungnya, si bewok berhasil menghabisi orang perindapan itu terlebih dulu. Setelah itu, si Euis dan yang lainnya pun langsung dibawa ke tempat pengungsian. Singkat waktu, sesampai di tempat pengungsian, si Euis pun langsung dibawa ke sebuah ruangan untuk diminta keterangan. Kemudian si Euis pun langsung menceritakan jika saat ini dirinya sedang diburu oleh para elit. Si Euis pun meminta ke si jenderal untuk menghubungi kedutaan Mamarika agar bisa menjemputnya ke tempat ini. Mendengar cerita itu, si jenderal pun langsung memberitahukan jika dia sempat mendengar cerita itu dari seorang abah-abah bernama Dom. Lalu dia pun menyuruh anak buahnya untuk segera membawa si Abah Dom ke ruangan ini. Dan rupanya si Abah Dom sudah tertangkap lebih dulu oleh para tentara di sana. Kemudian si jenderal pun meminta ke mereka untuk menunggu saja di tempat ini sampai kedutaan dari Mamarika datang menjemput mereka. Singkat waktu, di saat mereka sedang makan siang, seketika mereka pun kaget setelah melihat seseorang yang datang. Dan ternyata itu utusan dari kedutaan Mamarika yang berniat untuk menjemput mereka. Melihat hal itu, jelas saja si Abah Dom pun sangat senang karena akhirnya dia dan si Euis bisa segera pergi dari tempat ini. Di tengah perjalanan, si Subur pun langsung memberitahukan jika mereka akan dia bawa ke kantor kedutaan. Terlebih lagi di sana ada beberapa militer yang bisa membantu mereka untuk mencari orang-orang yang telah memburu mereka. Hingga di tengah obrolan, si Euis yang merasa curiga pun berniat untuk melakukan sesuatu. Can you think of any something is Melihat si Euis malah menghabisi Subur, jelas saja si Abah Dom pun merasa heran dengan apa yang si Euis lakukan. Namun setelah melihat jasadnya si bewok, si Abah Dom pun menyadari jika si Subur ini hanyalah orang bayaran yang berniat untuk menjebak mereka. Dirasa ini kesempatan, si Abah Subur pun mengajak si Euis pergi dari tempat ini. Namun si Euis menolaknya karena dia merasa sejauh manapun mereka pergi, para elit itu akan tetap memburu mereka. Dan satu-satunya cara agar mereka bisa selamat, mereka harus menghabisi para elit itu. Dirasa perkataan si Euis ada benarnya, si Abah Dom pun setuju untuk kembali lagi ke sana. Singkat waktu, di malam harinya kita pun diperlihatkan ke para elit yang sedang bersiap-siap menunggu kedatangan si Subur karena mereka yakin si Subur akan berhasil membawa si Euis dan si Abah Dom. Hingga di tengah obrolan, si Richard pun memutuskan pergi untuk ngompol. Naas sekali di tengah enak-enaknya mengecewer, si Euis pun datang dan langsung menghabisi si Richard. Setelah itu, si Euis pun langsung mengajak si Abah Dom untuk menghabisi para elit lainnya. Di sisi lain, si jenderal pun kaget setelah mendengar sesuatu di luar. Dirasa ada yang tidak beres, dia pun meminta ke yang lainnya untuk segera bersiap-siap. Melihat Bagong kesayangannya modar ditembak oleh teman-temannya, jelas saja si Kokom pun sangat marah. Hingga di tengah adu bacot, tiba-tiba dan entah siapa sebenarnya si Euis, dia bisa dengan mudah menghabisi para elit itu. Hingga tidak lama kemudian dia pun dikagetkan oleh seorang wanita yang berbicara di radio, di mana wanita itu menyuruh ke si Abah Dom untuk segera menghabisi si Euis. Mendengar hal itu, jelas saja si Euis pun merasa jika si Abah Dom ini bagian dari mereka. Kemudian dia pun berniat untuk menghabisinya.
Melihat hal itu, si Abah Dom pun mencoba untuk menjelaskan jika dirinya bukan bagian dari mereka, di mana perkataan wanita itu hanyalah hios belaka agar mereka bisa saling membunuh. Namun si Eis yang tak ingin terjebak lagi jelas tak mempercayai perkataan si Abah Dom. Hey. I don't know who the fuck. Answer her. Drop the gun. Malang sekali, si Abah Dom pun harus modar mengenaskan setelah di-headshot oleh si Eis. Kira-kira apakah si Abah Dom ini benar-benar bagian dari para elit itu? Dan setelah menghabisi si Abah Dom, si Eis pun langsung menanyakan ke si jenderal yang sekarat keberadaan wanita itu. Pada awalnya si jenderal menolak dan menyuruh si Eis untuk pulang saja karena dia merasa si Eis bukanlah tandingan wanita itu. Namun setelah si Eis memaksanya, si jenderal yang merasakan ripuh pun langsung memberitahukan keberadaan wanita itu. Di mana saat ini, wanita itu sedang berada di sebuah villa bernama Vermont. Setelah mendengar hal itu, si Eis pun bergegas pergi ke sana. Kemudian kita pun diperlihatkan ke setahun sebelumnya, di mana pada saat itu kita diperlihatkan ke seorang wanita bernama Athena yang dipanggil CEO perusahaan bernama Paul dan asistennya bernama Nicole, di mana si Paul ingin memberitahukan ke si Athena tentang percakapan si Athena yang bocor ke publik bersama teman-temannya, di mana percakapan itu mengatakan si Athena dan teman-temannya berniat melakukan sebuah pemburuan ke orang-orang yang belangsak untuk olahraga mereka. Mendengar hal itu, si Athena pun mencoba untuk menjelaskan jika percakapan itu hanyalah gurauan saja. Terlebih lagi, dia tidak mungkin melakukan hal yang sekeji itu. Namun dikarenakan berita itu sudah menyebar kemana-mana, orang-orang pun menjadi mempercayai cerita itu. Hingga akibatnya para investor pun mengundurkan diri karena takut terlibat, hingga perusahaan pun mengalami kerugian miliaran dolar. Oleh karena itu, perusahaan terpaksa memecat si Athena. Miranda had to step down from their foundation. You gotta go. Singkat waktu 8 bulan kemudian, kita pun diperlihatkan ke si Athena dan circle elite-nya yang sedang memilih target, di mana salah satu dari target itu seorang pria bewok sang penipu ulung dan seorang pria pemburu bagong ilegal bernama Asep. Selanjutnya ada seorang wanita bernama Eis, di mana menurut postingan di Pacebooknya, si Eis sangat membenci para elit. Oleh karena itu, dia sangat cocok mereka jadikan sebagai target. That's our snowball. Kemudian kita dialihkan ke masa sekarang, di mana pada saat itu si Eis sudah sampai ke Villa Vermont. Hingga tidak lama kemudian si Athena pun meminta ke si Eis untuk membuang senjatanya sebelum bom yang dia pijak si Athena ledakan. Dirasa tidak ada pilihan lain, si Eis pun mencoba untuk menurutinya. Melihat si Eis datang, si Athena pun langsung menceritakan tentang si Abah Dom, di mana si Abah Dom bukanlah bagian dari para elit, di mana sebenarnya si Abah Dom itu sama seperti si Eis dan yang lainnya. Mendengar hal itu, si Eis pun langsung menanyakan kenapa si Athena dan circle elite-nya melakukan semua ini. Kemudian si Athena pun langsung menceritakan tentang percakapan dia dan teman-temannya, di mana sebenarnya semua itu hanyalah gurauan saja. Namun karena sudah muak dituduh terus-menerus, si Athena dan circle elite-nya pun nekat melakukan semua itu. Dan sekarang giliran si Eis lah yang akan menyusul yang lainnya ke alam baka. This was your idea.
Dan walaupun harus ripuh, akhirnya si Eus pun berhasil mengalahkan si Athena sampai modar. Kemudian dia yang terluka parah pun berniat untuk mengobati lukanya terlebih dulu. Dan setelah mengobati lukanya itu, si Eus pun bergas pergi dari tempat ini. Dan ternyata si Eus juga seorang elit sama seperti si Athena. Dan si Eus jugalah yang telah membocorkan percakapan si Athena dan circle-nya untuk memancing si Athena membuat permainan ini agar dia bisa menghabisi si Athena dan circle elitnya. Dan film pun sudah berakhir. Gimana guys, cukup jelas bukan? Pada awalnya si Athena dan circle elitnya hanya bercanda saja, namun setelah percakapannya itu bocor, banyak orang yang menganggap si Athena dan circle-nya melakukan semua itu. Hingga si Athena yang sudah muak pun memutuskan untuk membuat permainan itu beneran. Dan ternyata semua itu rencana si Eus agar dia bisa membalas dendam ke si Athena dan circle-nya. Oke lah, mungkin segitu saja alur cerita film dari Han tahun 2020. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat berlibur tahun baru dan Natal. See you next and bye-bye.